Jadinya temennya lebih banyak, akhirnya punya wawasan, bukan punya wawasan sih, maksudnya punya ruang lingkup yang lebih banyak, akhirnya banyak teman-teman yang mendampingi si nasi tersebut. Nah, perbedaannya juga, kalau misalkan nasi lemak itu, tapi yang mesti lu tahu, kalau misalkan gue cari tahu nih sejarah dan siapa yang duluan ada, ternyata yang pertama kali terekam dalam sejarah itu adalah Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Before It, tempat di mana kita ngobrolin tentang cerita-cerita dari sebuah makanan yang ada di seluruh dunia. Yes, masih sama gue Zil Karim di sini. Gimana kabar lo hari ini? Semoga udah kenyang ya. Karena kali ini kita bakal bahas makanan yang bikin dua negara tiba-tiba ngerasa ini punya gue. Yes, apakah itu? Yaitu nasi uduk dan nasi lemak. Eits, sebelum kita lanjut, jangan lupa di follow Instagramnya Before It di @beforeit_podcast dan juga di follow ya Spotify-nya. Thank you. Lo pernah gak sih makan nasi uduk pagi-pagi dan mikir, ini tuh nasi lemak bukan ya? Kok mirip? Atau pas lu ke Malaysia, nyebrang dikit nih ke Malaysia, terus lu lihat nasi lemak, lu makan nasi lemak, terus lu ngerasa kayak, kok ini kayak nasi uduk ya? Cuman beda nama sih, sama aja. Ini tuh dua makanan yang kayak saudara kembar, tapi dibesarin di lingkungan yang berbeda. Yang satu sederhana dan kalem, dan yang satu rame, rempahnya banyak, temen-temennya banyak. Jadi kayak anak komplek yang temennya tuh banyak di mana-mana dan aktif gitu kan. Nah, lanjut kita cari tahu nih. Jadi yang mana nih yang duluan kan? Nasi uduk atau nasi lemak? Dan sejarahnya seperti apa? Langsung aja kita bahas. Jadi, sebelum negara-negara ini terbentuk, sebelum ada Indonesia, Malaysia, dan juga ada Singapura, wilayah ini tuh sebenarnya satu kawasan budaya yang besar, yaitu Melayu. Garisnya meliputi Sumatera bagian timur, pesisir Kalimantan, Semenanjung Malaya, Singapura, sampai ke Betawi yang budayanya kebetulan juga banyak unsur Melayu pesisir. Di kawasan ini, sejak ratusan tahun lalu, orang udah masak nasi pakai santan. Kenapa? Karena dulu kelapa itu ibarat tetangga yang selalu ada. Pohon kelapa ada di mana-mana. Dulu santan itu bahan paling murah, paling gampang, dan bikin kenyang. Dan yang paling penting, bikin nasi tahan lama buat para nelayan, petani, dan pedagang yang kerja jauh dari rumah. Jadi konsepnya tuh nasi gurih santan itu udah ada dari dulu. Tapi kenapa seiring berjalannya waktu dan berkembang, itu menjadi dua versi yang lumayan beda. Tapi yang mesti lu tahu, kalau misalkan gue cari tahu nih sejarah dan siapa yang duluan ada, ternyata yang pertama kali terekam dalam sejarah itu adalah nasi lemak cuy. Dokumen-dokumen kolonial dan tulisan Melayu di abad ke-19 udah nyebut makanan ini. Ada catatan tahun 1909 dari seorang penulis Inggris yang bilang nih, nasi lemak adalah sarapan favorit orang Melayu di pesisir Semenanjung. Dulu nasi lemak itu cukup sederhana. Cuma nasi santan, ikan bilis, kacang, timun, dan sambal pedas manis. Udah, itu doang. Kalau misalnya yang nggak tahu ikan bilis apa, itu tuh semacam ikan teri. Kurang lebih kayak gitu, kecil-kecil kayak gitu cuy. Nah, kenapa simple? Karena itu tuh makanan buat orang kalau mau kerja pagi-pagi. Petani mau ke sawah, makannya nasi lemak. Nelayan mau ke laut, makannya nasi lemak. Karena gampang dibuat, gampang dibawa, dan tahan lama, panasnya juga awet. Nama lemak sendiri berasal dari kata lemak yang merujuk pada rasa rich and fatty di santannya. Bukan lemak di perut ya, jangan sampai salah ya. Karena kalau misalkan sampai salah, pas makan nasi lemak lu merasa ngejek diri sendiri. Nah, dari sini kita udah tahu kalau emang nasi lemak itu punya akar sejarah paling tua yang dibukukan. Sekarang kita lanjut ke Indonesia, tepatnya di Betawi. Ini menarik, karena nasi uduk itu lahir dari budaya Melayu, tapi berkembangnya di Batavia yang isinya campur aduk etnis, seperti Melayu, Jawa, Sunda, terus juga ada Arab, terus juga ada Gujarat atau India, dan China. Jadi pada zaman dahulu kala, pedagang dari Arab dan India masuk ke Batavia sejak abad ke-17.
Mereka bawa rempah-rempah kayak cengkeh, kayu manis, kapulaga, dan ketumbar. Dan masyarakat Melayu Betawi mulai masak nasi santen plus rempah biar lebih wangi dan tahan lama. Lama-lama hidangan ini tuh berkembang. Ditambah lagi, masyarakat Betawi suka punya konsep sendiri, yaitu sekalian aja banyakin biar kenyang. Makanya nasi uduk itu punya porsi yang lebih rame dan punya teman-teman yang banyak gitu di dalamnya. Seperti ada semur, ada bihun, ada telur balado, sambal kacang, tempe orek, ayam goreng, dan lalapan. Nasi uduk sendiri berasal dari bahasa Jawa atau Melayu lama yang artinya campur aduk. Cocok banget sama budaya Betawi yang multikultur. Jadi perbedaannya nasi uduk dan nasi lemak sendiri itu adalah nasi uduk berkembang di kota pelabuhan yang ramai pendatang. Sementara nasi lemak berkembang di kampung pesisir yang lebih stabil budayanya. Jadi nggak ada percampuran dari mana-mana. Sedangkan nasi uduk itu ada percampuran dari mana-mana yang tadi udah gua kasih tahu ternyata cuy. Nah perbedaannya juga kalau misalkan nasi lemak itu fokus pada rasa santannya. Terus lauknya simple, terus juga pengaruh budaya Melayu klasik, identitas makanan nasional Malaysia dan Singapura. Kalau misalkan nasi uduk, rempahnya itu lebih banyak. Lauknya variatif dan lebih rame. Dan ini ada pengaruh dari budaya Arab, India, dan Betawi. Dan nasi uduk menjadi ikon sarapan di Jakarta. Jadi kayak dua saudara yang berbeda lingkungan nih. Yang satu kuliahnya tenang-tenang aja, kupu-kupu kan, kuliah pulang. Dan yang satu ikut organisasi banyak dan nongkrongnya di mana-mana tiap malam gonta-ganti itu. Jadinya temennya lebih banyak, akhirnya punya wawasan, bukan punya wawasan sih, maksudnya punya ruang lingkup yang lebih banyak, akhirnya banyak teman-teman yang mendampingi si nasi tersebut. Nah, lucunya karena ini rasanya lumayan mirip, ada debat-debat kecil nih ya kan, kayak misalkan nasi uduk versi Indonesia itu ternyata dari nasi lemak ya, atau nasi lemak itu nasi uduk versi Malaysia. Padahal kalau makanan itu bisa ngomong, mungkin mereka bakal bilang tuh, bro kita tuh saudaraan, ngapain lu berantem ya kan, karena sebenarnya sama aja nih. Cuman emang yang tadi gue bilang, karena nasi uduk itu punya banyak percampuran etnis dan budaya, akhirnya lebih berkembang lagi daripada nasi lemak gitu. Dan sebenarnya keduanya juga berasal dari akar budaya Melayu kuno yang sama. Sama kayak keluarga besar tapi rumahnya beda negara aja nih. Malaysia ngangkat nasi lemak jadi makanan nasional. Indonesia ngerawat nasi uduk lewat budaya Betawi yang kuat. Itu doang ternyata bedanya. Jadi buat netizen udahlah nggak usah pada ribut kan. Sebenarnya tuh kita saudaraan nih. Makanannya punya saudara gitu. Masa kita tidak bersaudara? Anjay. Dan bahkan sekarang nasi lemak itu dijual di maskapai-maskapai dan jadi ikon Malaysia nih. Nasi uduk juga sarapan yang paling hits di mana-mana karena ada kayak salah satu restoran luar itu McDonald's aja di Indonesia ada menunya itu nasi uduk. Dan ternyata di Malaysia juga ada nasi lemaknya versi McD. Jadi dicampur dengan ayam McD. Wah, gue udah pernah nyobain nasi uduknya pernah, nasi lemaknya udah, dan menurut gue emang kurang lebih sama aja sih. Ya itulah, beda tipis karena lauk-lauknya aja. Nah ternyata nasi lemak dan nasi uduk itu upgrade nih di era modern ini. Punya tambahan-tambahan topping yang menarik. Kalau nasi lemak tuh ada nasi lemak sambal hitam dan juga nasi lemak burger. Gue nggak tahu tuh nasi lemak burger kayak gimana. Kalau misalkan di nasi uduk ada juga kalau misalkan nasi uduk itu tuh ada nasi uduk rice box, terus juga nasi uduk bowl dan seterusnya, banyak banget upgradean di era modern ini. Ya ini namanya food evolution cuy. Yang penting sekarang nih menurut gue ya, dua-duanya itu tetap bisa berjaya di lidah Nusantara dan punya karakteristiknya masing-masing gitu di tiap negara. Jadi ya udahlah kita bersaudara gitu kan. Dan kalau misalkan ini disimpulin, nasi uduk dan nasi lemak itu bukan soal siapa meniru siapa, tapi soal dua saudara Melayu yang terpisah jalur sejarahnya aja. Yang satu dijagain sama Malaysia, yang satu dirayakan oleh budaya Betawi. Tapi dua-duanya lahir dari tradisi yang sama,
yang udah ratusan tahun jadi identitas kawasan Nusantara. Oke, mungkin jadi sekian aja untuk perbedaan nasi uduk dan nasi lemak. Semoga ini bisa menjadi penambah wawasan dan ilmu buat lo, buat gue, dan buat kita semua, ya kan? Dan ternyata basic sejarah dari nasi uduk dan nasi lemak itu sama. Cuman bedanya nasi lemak ya udah standby di budayanya yang seperti itu. Sedangkan nasi uduk itu banyak percampuran-pencampuran dan berkembang akhirnya tuh. Karena percampuran etnis dan budaya tersebut gitu kan. Jadinya ya punya karakteristik masing-masing, tapi intinya tetap sama. Nasi gurih santan. Kok nasi gurih pakai santan? Ya pokoknya kurang lebih seperti itulah ya kan. Jadi karakteristiknya nasinya sama, cuman bedanya mungkin ada tambahan nasi uduk tuh teman-temannya gitu. Jadi nggak usah diperdebatkan lagi yang mana yang punya Indonesia, yang mana yang punya Malaysia. Intinya di Malaysia punya nasi lemak, di Indonesia punya nasi uduk. Ya anggap aja saudaraan lah, emang kita juga kan saudaraan gitu kan. Dulunya kita kawasan Nusantara. Jadi seperti itu. Kalau misalkan punya cerita-cerita unik tentang nasi lemak, nasi uduk, atau misalkan emang ada tambahan informasi, lo bisa komen di kolom komentar di bawah, atau lo bisa DM Instagramnya @beforeit_podcast. Jangan lupa di follow dan juga di follow Spotify-nya. Alright. Terima kasih yang udah nonton dan dengerin menu episode kali ini, ya kan? Ini menjadi penambah wawasan lagi nih buat kita nih, asik. Ya, pokoknya kayak gitu aja. Ya, terima kasih udah menonton dan mendengarkan. Gue Zil Karim pamit, bye-bye.